Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Sampai saat ini tentunya kita masih ingat dan masih membekas di hati kita sebagai pendukung timnas Indonesia, yang mana pada pertandingan di tanggal 10 menghadapi tuan rumah Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga, timnas kita dicurangi oleh wasit Al-Kaf yang berasal dari Oman, yang mana dalam pertandingan menghadapi Bahrain, kemenangan yang di depan mata pupus oleh tindakan wasit yang sangat tidak adil dalam memimpin laga di pertandingan timnas kita menghadapi Bahrain. Yang mana pertambahan waktu di saat timnas kita unggul 2-1, tetapi wasit Al-Kaf sepertinya mengulur-ulur waktu agar Bahrain bisa menyamakan kedudukan untuk tidak kalah dari timnas kita. Dan jelas sekali banyak sekali mendapat kecaman, bukan hanya dari para pendukung timnas kita, bahkan dari media-media luar negeri dan para netizen dari luar negeri pun banyak mengecam aksi dari kepemimpinan wasit Al-Kaf. Memang dari penunjukan awal Al-Kaf sebagai memimpin laga timnas kita menghadapi Bahrain itu saja sudah sangat mencurigakan, karena yang kita tahu Al-Kaf ini berasal dari Oman, satu federasi sama dengan timnas Bahrain. Bahkan kita juga tahu kalau Presiden AFC saat ini adalah orang yang berkewarganegaraan Bahrain. Jadi ini memang jelas-jelas sekali kalau mereka sudah berniat untuk mencurangi timnas kita di pertandingan menghadapi Bahrain pada tanggal 10 kemarin. Dan kita sebagai pendukung timnas Indonesia sangat merasa dirugikan dengan kepemimpinan wasit Al-Kaf yang sangat tolol kalau bagi saya. Memang itu membuat emosi kita sebagai pendukung timnas Indonesia, yang mana kita merasa sangat dirugikan, yang seharusnya kita mendapatkan 3 poin, tetapi dengan kepemimpinan wasit yang sangat-sangat memihak kepada tuan rumah, akhirnya pupus harapan kita untuk mendapatkan 3 poin yang seandainya kita menang, kita maka akan melonjak ke posisi 2 dengan meraih hasil 5 poin dari 3 laga. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channel Starting 11 Moment. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat dulu videonya. Timnas Indonesia dirampok. Ya, betul. Begitulah sebutan yang pantas untuk menggambarkan laga kualifikasi Piala Dunia 2020 sangat tidak adil dalam memimpin Indonesia laga versus menghadapi Bahrain. timnas tuan rumah Bukan Bahrain. tanpa alasan, Indonesia disebut kerampokan lantaran pada match yang digelar 10 Oktober 2024 malam itu, wasit Al-Kaf seakan sengaja mengulur waktu supaya timnas Indonesia gagal menang. Hasilnya, Indonesia benar-benar gagal menang dan harus menerima skor imbang yang dinilai tak adil. Betul. Pertandingan-pertandingan curang seperti ini seharusnya menjadi teguran sekaligus sindiran keras untuk AFC. Namun meskipun kemarahan dan kekecewaan telah bersuara di mana-mana, pihak AFC belum juga memberi kejelasan. Bahkan sampai media-media internasional sepakat menyebut match ini sebagai match yang tak adil dan merugikan Indonesia. Betul. Salah satu media luar negeri bahkan tak segan-segan untuk menyebut sang wasit sebagai perampok. Lantas, apa yang sebenarnya melatar belakangi terjadinya keanehan ini? Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya pemirsa sekalian untuk menekan terlebih dahulu tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita baru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Wasit Al-Kaf tentunya merupakan salah satu penyebab utama skuad Garuda gagal mendapatkan 3 poin. Dari awal penunjukannya sebagai pengadil lapangan, banyak pihak sudah melihat gelagat mencurigakan. Pasalnya wasit bernama lengkap Ahmad Abu Bakar Said Al-Kaf ini memang punya track record yang kontroversial. Al-Kaf yang lahir pada 6 Maret 1983 ini memulai debutnya sebagai wasit pada tahun 2008.
Pada awalnya karir Alkaf terbilang cukup baik sehingga dia dihadiahi oleh FIFA sebuah lisensi untuk memimpin laga internasional pada tahun 2010. Namun semenjak mendapat lisensi kepemimpinan, Alkaf di setiap laga justru semakin kontroversial. Dari 114 laga yang ia pimpin, Alkaf telah mengeluarkan total 343 kartu kuning dan 10 kartu merah. Penunjukan Alkaf sebagai wasit laga Bahrain versus Indonesia sejatinya sudah memicu kontroversi. Iya, betul. Pasalnya, wasit 41 tahun itu berasal dari negara Oman, negara yang berbagi badan sepak bola dengan Bahrain yaitu WAFF, Asosiasi Sepak Bola Asia Barat. Adapun kesamaan federasi ini sempat menimbulkan spekulasi bahwa sang wasit berpotensi berat sebelah. Namun meskipun penunjukannya dipertanyakan banyak orang, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC tidak mempermasalahkan hal itu. Pasalnya hal tersebut secara sah tidak melanggar aturan AFC. Dalam aturannya, AFC hanya melarang wasit dari negara tertentu memimpin pertandingan yang melibatkan negaranya atau di dalam pertandingan babak grup di mana negaranya juga berpartisipasi dalam grup tersebut. Mengacu regulasi dari AFF tersebut, maka Alkaf sejatinya sah secara memang sah, regulasi. tapi apakah tidak ada Grup C yang dihuni wasit Indonesia dari beranggotakan negara Bahrain, lain Jepang, seperti Arab atau Saudi, Australia, Korea dan atau juga Tiongkok. dari Uzbekistan. Tidak ada Oman yang merupakan negara asal Alkaf dalam grup tersebut. Memang semuanya seperti yang sudah diatur oleh AFC. Sepanjang berjalannya laga Indonesia versus Bahrain, wasit Ahmad Alkaf kerap membuat keputusan kontroversial. Alkaf seakan membela tim Bahrain lantaran beberapa aksi teatrikal para pemain Ya, Bahrain betul. selalu berbuah pelanggaran untuk Indonesia. Bahkan jika diamati secara cermat, sentuhan yang dilakukan timnas Indonesia kepada Bahrain Ya, tergolong betul. sentuhan wajar yang bukan pelanggaran. Aksi tidak adilnya ini tetap ia lakukan sepanjang berjalannya laga, meskipun sudah banyak pemain Garuda yang mengeluhkannya. Berbanding terbalik dengan Bahrain yang selalu mendapatkan kesempatan, timnas Indonesia malah seakan diabaikan olehnya. Momen ini terekam saat Rafael Struijk menjadi korban aksi pemain belakang Bahrain. Alih-alih memberikan tendangan bebas, wasit Alkaf justru membiarkan kejadian ini begitu saja. Pertandingan tetap bergulir meskipun sudah jelas-jelas terjadi pelanggaran. Tak sampai di situ saja, seakan tak mau Indonesia keluar sebagai pemenang, sang wasit sekali lagi menunjukkan pembelaannya terhadap Bahrain. Inilah yang Gol menyakitkan penyama skor kita. dari Muhammad Marhun Di saat merupakan bukti sudah ketidakprofesionalan waktu Alkaf seharusnya dalam memang laga sudah kali habis, ini. tetapi Ia seakan masih sengaja dengan mengulurkan mengulur waktu waktu supaya Bahrain sehingga dapat mereka bisa terhindar menyamakan dari kedudukan. kekalahan. Momen ini terjadi setelah sang pengadil memberikan tambahan Ya. waktu hampir 10 menit, alih-alih 6 menit seperti yang terpampang dalam papan pergantian oleh ofisial. Berkat tambahan waktu yang aneh itu, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Muhammad Marhun berhasil menyelamatkan negaranya lewat gol yang ia cetak pada menit ke-90 plus 9. Parahnya lagi, tepat setelah kedudukan berhasil disamakan, Alkaf langsung meniup peluit panjang. Timnas Indonesia dipaksa menyaksikan hancurnya kesempatan menang yang sudah ada di depan mata. Setelah pertandingan berakhir, masyarakat Indonesia beramai-ramai menyuarakan protes terhadap ketidakadilan ini. Manajer Timnas Indonesia Sintayong dan PSSI juga tak ketinggalan untuk menyuarakan protesnya. STY bahkan Iya, menyebut betul. wasit kali ini memalukan. Kedua tim Bahrain dan Indonesia melakukan yang terbaik sampai wasit meniup peluit pada menit terakhir. Tapi tetap saya harus menyebutkan tentang hal yang Anda tahu. Beberapa hal yang memalukan. Dalam hal ini keputusan wasit. Jadi kalau AFC mau berkembang dan keputusan wasit juga harus diperbaiki. Protes Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan. Tak hanya Sintayong dan PSSI yang melayangkan kritik pedas kepada AFC, bahkan media-media luar negeri pun ikut melayangkan aksi wasit kali ini. Media sepak bola dari luar negeri seperti ESPN, Chowsun, Net, dan Soccer King berpendapat bahwa waktu Ya, tambahan memang yang aneh, 6 menit tidak ini wajar. sangat aneh. Yang Lantaran seharusnya molor 6 jadi menit kok bisa 9 menjadi 9 Ada menit, 6 menit bahkan hampir tambahan 10 waktu di menit. babak kedua, namun pada menit ke-9 Indonesia kebobolan. 3 menit tambahan waktu mengubah nasib Indonesia dan Bahrain. Tulis Net pada Jumat. Senada dengan itu, media Belanda Football International juga menyoroti tambahan waktu aneh di laga Bahrain versus Indonesia. VI menyatakan kalau keputusan wasit membuat Indonesia bernasib buruk.
Kemenangan yang sudah di depan mata pada akhirnya sirna berkat wasit yang berat sebelah. Bukan sekali dua kali pertandingan yang melibatkan wasit kontroversial sudah terjadi beberapa kali dalam sejarah kejuaraan Piala AFC. Seharusnya laga Indonesia versus Bahrain kali ini bisa menjadi pembelajaran sekaligus tamparan keras bagi AFC. Mengingat AFC sudah berkali-kali gagal memberikan wasit yang profesional dalam pertandingannya. Bahkan, pertandingan kontroversial semacam ini pernah membuat hubungan antar dua negara menegang pada tahun 2002. Saat tim Gajah Putih bertanding melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2002. Wasit pada saat itu dinilai kontroversial karena memberikan penalti kepada Arab di menit-menit terakhir. Hasil dari keputusan tersebut membuat Arab Saudi menang 1-0 dan sukses memicu keributan besar di Thailand. Bahkan kejadian tersebut membuat hubungan bilateral kedua negara tersebut menjadi meruncing. Anehnya, jika dilakukan pengamatan lebih dalam, wasit-wasit kontroversial ini seringkali lebih menguntungkan negara Timur Tengah, yang dalam kasus ini adalah Bahrain. Jika dikaitkan, ini seakan ada hubungannya dengan Presiden AFC, Sheikh Salman Ibrahim, yang tidak lain juga merupakan seorang warga negara Bahrain. Lebih mencurigakan, mengingat sampai sekarang AFC masih belum mengambil tindakan apapun terkait pertandingan Indonesia versus Bahrain. Jelas, Meskipun AFC. begitu, para pembela timnas Garuda tak perlu cemas. Karena PSSI tidak tinggal diam. Diketahui setelah mendapatkan hasil mengecewakan, pihak PSSI langsung melayangkan surat protes kepada AFC. Surat resmi protes tersebut juga telah dikonfirmasi oleh anggota Komite Eksklusif Arya Sinulinga. Iya, kita kirim surat protes, kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Ujarnya dikutip dari laman resmi PSSI. Demikian ulasan mengenai dugaan kecurangan wasit laga Bahrain versus Indonesia yang sampai memicu perhatian dunia internasional. Itulah videonya, jelas memang kemenangan timnas kita saat menghadapi Bahrain dirampok oleh wasit Al-Kab yang berasal dari Oman. Sehingga kemenangan di depan mata pupus dengan keberpihakan wasit Al-Kab kepada tuan rumah yang memang sudah mereka rencanakan agar timnas Bahrain bisa memenangkan, setidaknya menahan imbang timnas kita. Dan mereka juga kepemimpinan wasit Al-Kab juga jelas sekali nyata kalau berpihak kepada tuan rumah Bahrain, yang mana di saat pertandingan sedikit-sedikit ada senggolan, terjadi pelanggaran yang menguntungkan timnas Bahrain, tetapi di saat timnas kita yang dilanggar, sepertinya memang wasit Al-Kab mengabaikan, tidak ada memberikan pelanggaran untuk timnas kita. Dan juga di saat gol penyeimbang kedudukan 2-2, wasit Al-Kab sama sekali tidak mengecek VAR. Tetapi kalau saat timnas kita melakukan gol, bahkan ada pelanggaran di kotak penalti, sedikit-sedikit mereka mengecek VAR. Memang sudah jelas sekali kalau timnas kita memang dikurangi. Tetapi alhamdulillah saat ini timnas kita sudah bisa move on, bahkan bisa melupakan, karena kita harus menatap laga selanjutnya pada tanggal 15 nanti menghadapi timnas Cina. Semoga timnas kita bisa memenangkan, bisa mendapatkan 3 poin saat menghadapi timnas Cina. Memang target kita memang 4 poin saat bertandang ke timnas Bahrain dan timnas Cina. Semoga timnas kita bisa meraih hasil positif saat menghadapi timnas Cina untuk tetap menjaga asa kita lolos ke Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.